dengan mereka bermain di liga yang secara kompetisinya nggak lebih baik dibanding di beberapa liga di Eropa Nah, gitu itu udah kan. pasti nggak lebih baik mas kalau dari Eropa mas. Di Eropa sih berat ya. Iya, Ada di sini. Iya, jadi bursa transfer musim dingin di Indonesia adalah rekrutmen untuk squad AFF. timnas. Kembali lagi di Ruang Padit bersama gue Yazid. Abdi, Kirawan. Dan akhir-akhir ini karena cuaca ya. Nih dingin banget nih cuacanya mas. Kacau. Katanya ini WFH. Tapi Wah iya. sampai tanggal 28 ya. Katanya WFH. Oh iya, Tapi 28. ternyata tiba-tiba berapa hari 2 hari terakhir termasuk sekarang kering kerontang. kering ya. Kalau nggak salah malam atau subuh aja hujannya dan nggak terlalu deras lah gitu. Tipis. itu efek modifikasi cuaca dari. Karena kan tapi kan kalau WFH-nya di bidang-bidang tertentu doang. Iya, tapi kalau tadi subuh kayaknya itu air matanya Gunners kayaknya. Iya tipis soalnya cuma rintik-rintik. Iya, Oh jadi bentaran. Semalam bener. Berarti yang sebelum hujan badai air mata siapa tuh? Siapa tuh ya? Tim-tim besar yang kalah siapa tuh ya? Jackmania ya. Iya, tapi memang selain berita MU yang panas banget ya di pagi ini, tiba-tiba memang semalam tuh ada juga kejutan dari Persib Bandung yang mengumumkan 2 pemain barunya gitu. Laifin Kurzawa dan Dion Max. Dan Laifin Kurzawa mungkin kita udah tahu semuanya karena ada beberapa media Prancis yang memang udah naikin beritanya gitu. Fabrizio juga Udah ikutan ya. Ini ikut nimbrung tuh ya, ikut nimbrung karena ada Persib nih lumayan besar nih ini. PSG-nya sampai collab sama. PSG sampai collab. Followernya kan banyak kan PSG ya. Ngapain collab. jelas nggak tahu tuh. Jadi memang selain Persib beberapa pergerakan tim Super League di tengah musim ini lumayan kalau gue ngeliat ya cukup aktif bahkan bagi tim-tim yang ada di papan atas, bagi tim-tim yang di papan bawah pun mereka semuanya aktif di bursa transfer. Ada pemain yang hanya berpindah tim aja gitu dari pinjaman atau kayak Gustavo França ke Arema, Maikonnya Borneo ke Semen Padang gitu. Ya beberapa ada yang kayak gitulah gitu karena kurang perform akhirnya dipindahin ke tim lain. Tapi ada juga pemain-pemain baru yang datang gitu. Ya kan kayak Persib tadi, terus ada Sain Patinama juga yang sebelumnya sempat bentrokan ya sama video eksklusif kita tayang ya di. Yes. Hector Soto tayang pas-pasan sama Sain Patinama, welcome. Aduh berat juga tuh saingannya sama Persija. Ya itulah kayaknya kita bahas nih soal transfer walaupun memang belum ditutup ya. Belum ditutup ya, tapi udah mulai banyak pergerakan yang menarik. Sekarang gue ke Mas Irawan dulu. Mas, tim mana yang paling menarik Mas menurut lo? Pergerakannya di bursa transfer tengah musim ini. Yang paling menarik sebenarnya ada beberapa tim memang melakukan aktivitas yang lumayan ya. Kalau kita lihat kayak Persis walaupun nggak kelihatan ada nama-nama yang terlalu gede tapi juga cukup aktif karena ya mereka berusaha berjuang menghindari degradasi. Persijap juga aktif di bursa transfer. Terus yang salah satu yang menarik ya Persik lumayan aktif banget bahkan termasuk yang tadi sempat kita obrolin di backstage. So, itu ada nama John Toral juga itu yang ternyata kalau kita tracking pernah pengalamannya di Liga Inggris lumayan, di Birmingham pernah, Brentford pernah gitu. Pernah di Arsenal akademinya, Youth-nya, pernah di La Masia konon gitu walaupun nggak tahu ngapain di sana. Gitu. Tapi di antara klub-klub itu tentu yang paling menyita perhatian ya pasti Persib dengan Laifin Kurzawanya yang jadi sebenarnya ini apa ya? Marquee player ya? Iya dibilang marquee player, sebuah sensasi yang kita ketika dengar nama Laifin Kurzawa tuh nggak terlalu wih keren atau apa gitu. Karena bayangan kita Kurzawa ini kan pemain yang cukup rapuh ya, rentan ya.
kaki kaca berapa kali juga cedera, terus di PSG juga ya cukup oke walaupun nggak terlalu spesial banget, terus malah melintang di beberapa klub gitu. Tapi ya pengalamannya ya oke lah gitu untuk bisa menambah ketebalan skuad Persib yang sebenarnya di sektor kiri itu udah lumayan oke. Eliano bisa main di situ, Dewangga juga belakangan juga main ganas juga di bek kiri. Dan itu yang agak jadi pertanyaan juga di gua gitu, kenapa Levin Kurzawa bek kiri, karena bek kiri Persib sebenarnya nggak terlalu krusial, nggak terlalu urgent gitu. Terus ditambah lagi ketika yang sebelumnya kita bahas soal Ipar Jenner, tiba-tiba Sen Patinama duluan yang datang gitu. Ipar Jennernya kapan gitu. Dan gue nggak tahu urgensinya, cuman memang di situ kan ada Donitri juga ya, Donitri yang selalu jadi andalan di kiri. Donitri salah satu pemain yang gue suka juga dari dia di timnas U16 kalau nggak salah. Itu ternyata kedatangan saingan gitu. Nggak tahu apakah Sen bakal diposisikan di bek kiri atau bahkan ada ide-ide lain gitu ya. Bisa jadi kayak Nathan Choaon bisa main di pivot atau bahkan lebih advance, lebih ke depan. Tapi sayang juga kalau porsi mainnya Donitri harus terbagi lagi. Terus ada siapa Alan Cardoso juga masih ada kan? Ada, masih ada. Dan beberapa tim gede itu gue lihat nggak tahu yang di pikiran mereka nggak cuman menambal beberapa lini yang mereka rasa lemah, tapi banyak juga yang mempertebal skuad yang sebenarnya udah oke gitu kan, kayak Persib, kayak Persija, kayak gitu. Itu isu yang menarik. Iya ya, dan gue juga ngelihat memang tim papan atas ini justru yang paling apa ya, aktif gitu. Bukan cuman aktif banyak beli pemain, tapi pemain-pemainnya tuh yang terkenal semua gitu. Dengan yang punya CV-nya tuh bagus gitu. Sedangkan yang di papan bawah nih nggak terlalu menggelegar lah gitu ketimbang di papan atas. Walaupun kayak Persik Kediri ini emang mereka kan sebenarnya udah ada. Gue ada ini nih ya, kalau nggak salah gue pernah ngeliat postingan gitu. Ternyata memang ada sebelumnya pemain yang aktif juga di Eropa, pernah Emmanuel Garcia. Itu pernah main di Villarreal juga. Tapi memang nama John Toral nih tiba-tiba banget karena Arsenal gitu, yang diangkatnya tuh mantan pemain Arsenal gitu. Ya nggak tahu sih ya kualitasnya bakal kayak gimana dan apakah akan cocok dengan Liga Indonesia gitu, karena Emmanuel Garcia juga kan nggak terlalu nggak terlalu ini banget lah gitu di. Iya di. John Toral tuh dari Mumbai ya? John Toral ya dari Mumbai City. Dan kalau soal Levin Kurzawa gue ngelihatnya memang namanya kayak lebih besar ya. Karena sebenarnya udah banyak loh pemain-pemain yang udah emang sebelumnya tuh main di tim top Eropa gitu. Ada di Villarreal, ada di Ajax, terus ada di AS Roma juga kayak Federico Barba. Tapi gak serame Levin Kurzawa. Mungkin karena Levin Kurzawa udah digoreng sama media Prancis duluan ya waktu itu ya. Tapi sama emang dari level, gak tahu kalau dari level ketenaran. Levin Kurzawa kan sempat masuk daftar prodigy yang promising. Iya sih, gitu. iya benar juga ya, karena di era Neymar di PSG. Dia pemain utamanya PSG juga, gitu. Maksudnya terlepas dari dia memang injury prone, dari segi level ketenaran gue rasa ya itulah kenapa Levin Kurzawa yang dirasa paling mencuri perhatian, karena kayaknya bisa dibilang ketika disebutin siapa signing baru yang datang, kalau dijejerin itu berarti dijejerin ya Levin Kurzawa yang namanya paling top gitu. Iya. Dan yang gua aneh juga di pergerakan bursa transfer kali ini adalah Persija tuh udah beli banyak pemain sebenarnya, tapi mereka nggak beli gelandang. Padahal kalau gue ngeliat di putaran pertama mereka tuh justru rapuhnya tuh ketika antara Van Basten sama Calonigo tuh nggak main gitu. Tapi mereka malah Sen Patinama back ya kan, terus Aladin, Fajar Fatur Rahman. Fajar Fatur Rahman mungkin karena antara Tubarau dan Rio Fahmi nih masih ya masih inilah sosok gitu ketimbang Donitri yang kayaknya selain dia U23 kan buat regulasi ya mainnya bagus juga nih akhir-akhir nih. Kalau lu ngeliatnya gimana di selain Persija apalagi gitu? Sebetulnya kalau ngomongin transfer ya lebih menarik kita ngeliat tim-tim kayak Persik Kediri, Persebaya gitu yang sebetulnya juga punya plan di sisa musim ini gitu. Kita lihat juga Persebaya dengan Diego
Bruno Paraiba yang langsung kemarin akhirnya bikin gol lawan PSM. Menurut gue apalagi dengan kedatangan Bernardo Tavares gitu ya, jadi lebih gak tahu, tim-tim yang cenderung tidak berada di persaingan papan atas, kita ngeliatnya lebih tahu apa yang mereka butuhkan untuk transfer gitu. Persebaya kan sempat mengalami krisis identitas sebelum Bernardo Tavares datang gitu. Ketika Bernardo Tavares datang udah mulai tahu gimana caranya. Ya Bernardo udah mulai menerapkan sistem yang oke, lu harus main kayak gini. Gue butuh pemain yang A, B, dan C. Yang akhirnya kita lihat kemarin lawan PSM mereka bisa menang gitu 3-0 dengan Bruno juga golin. Kalau dari Persik sendiri sebetulnya justru yang awal-awal bursa transfer buka yang aktif lah, yang lumayan aktif ngumumin duluan itu kalau nggak salah ya salah satunya Persik gitu dengan Juan Toral tadi gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya tim-tim lain justru lebih tepat sasaran dan kayaknya tahu mereka butuhnya memang di situ. Okay. Gitu. Bukan sekadar gue nggak bilang yang ada di papan atas cuman mengejar engagement di sosial media ya, tapi yang lain lebih on point gitu. yang lebih terukur gitu. Tahu keperluan mereka seperti apa. Oke, kalau ngeliatnya kayak gitu ya, benar. Tapi memang kalau dilihat-lihat sebenarnya kayak gitu juga Mas. Bahwa Persib kan mereka masih butuh kedalaman di lini tengah kan untuk jadi sosok kreatif gitu. Apalagi mereka kan ada, walaupun Beckham waktu itu kita wawancara sempat bilang squad kita sejauh ini sih udah merata-merata aja gitu di squad A dan squad B, pemain juga rata yang golin gitu. Kita walaupun main di 2 turnamen tapi yang didatengin justru pemain muda sama pemain yang injury prone gitu, yang ya di sektor Eleanor Renders sejauh ini gue lihat sebetulnya justru settle aja, bagus-bagus aja gitu. Itu dia, makanya di belakang kayaknya Persib nggak ada masalah yang krusial gitu, apalagi mereka kan tim terbaik dalam segi pertahanan, terus di kandang juga baru kebobolan 1 doang. Ya mungkin buat kedalaman di ACL 2 ya, semoga sih memang pengalaman yang dibawa si Levin Kurzawa ini kan tinggi ya gitu. Nanti kan mungkin ketemu Al Nassr yang juga sama punya banyak pemain pengalaman Eropa kan gitu kan. Udah terbiasa dengan yang namanya branding Champions League. Iya, Iya, kaliber sana lah dia. Maaf, walaupun kalau ya bisa jadi Kurzawa nggak main di Super League. Iya. Bisa jadi nggak tahu juga, pasti bisa jadi selama Persib masih ada di ACL 2, ya fokusnya di ACL 2. Harusnya dia dengan umur 33 masih bisa bersaing ya kalau dia nggak ada masalah dengan cedera kambuhannya. Iya, soalnya ya lumayan concerning juga dengan histori dia cedera, terus mungkin kualitas rumput lapangan di Indonesia yang kita tahu ya tidak merata lah kualitasnya gitu. Kalau kita dengar ceritanya Greg Nokolo, Peter Odemwingie, kenapa dia gak lama di sini kan gara-gara kakinya sering ngeluh sakit dan segala macam. Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti aja penyesuaiannya. Setengah musim nggak main kan? Setengah musim. Iya kan? Setengah musim doang kan? Setengah musim itu nggak main lagi. Iya nggak main kan? Ya gitu sih. Jadi ya kalau ngomongin transfer memang rame gitu. Terus tapi yang menarik ada tweet yang bilang gini, udahlah kalau ada isu-isu transfer pemain diaspora atau pemain Eropa, tim-tim lain gak usah GR, itu udah pasti ke tim A, B, C, dan D. Gitu. A faktornya apa, B faktornya apa, C faktornya apa, D faktornya apa. Iya, itu. Jadi udah ketebak lah. Udah ketebak atau arahnya kemana. Kalau ke Bali United karena Balinya, ke Dewa United karena Dewanya. Apa tuh? Karena Dewanya. Karena ekosistem klubnya sehat. Betul. Persib dengan settle-nya di Asia juga, main di Asia gitu. Persija mungkin karena titik strategis di ibu kota, akses kemana-mana. Oke, masuk akal. Ya, ada ngetweet kayak gitu. Iya. Tapi ngomongin diaspora nih, memang banyak pemain-pemain yang akhirnya pulang. Padahal kan kita dulu bukan pulang ya. Pulang ke tanah leluhur. Balik. Gimana ya? Iya, balik ke tanah leluhur. Balik. Bukan balik ya. Sebenarnya balik juga kan harusnya dia dari sini dulu baru balik kan gitu ya. Menuju tanah leluhur enggak? Udah kelamaan. Jangan kelamaan di sini. Lanjut. Mikirin diksinya. Ini kan gue mau masuk saudara gitu. Iya, maksudnya dulu kan kita sebenarnya pengennya pemain liga kayak Rido kan digembor-gemborin, ayo lu keluar gitu. Tapi malah yang ada di luar sekarang mulai berdatangan satu persatu. Malah yang dulu di timnas dibully-bully sama pasukan gaib itu kayak Arhan, kayak Asnawi. Itu malah settle di luar. Iya ya. Kalau idolo ini malah merapat ke sini. Iya. Walaupun ada ini ya katanya usianya
Ya kita lagi ngomongin siapa dulu nih kalau Iya. ngomongin Rusia. Maksudnya Juliano masih muda. James Ravens, Leon Rafael Strike. Mark masih muda banget. Rafael Strike. Ya. Dan tapi gue ngeliat dengan maraknya pemain diaspora yang akhirnya justru bermain di Super League. Lu ngeliatnya gimana Mas? Apakah ada sisi positif atau lu justru melihatnya ada negatif ya? Ya kayak dua sisi mata uang ya. Oke. Jadi kalau kita lihat positifnya pasti klaim yang selalu diapungkan orang-orang di atas sana ya bahwa ini pemain-pemain ini ya bagus lah kalau datang dia menularkan pengalaman, menularkan kualitas ke liga gitu kan. Bapak-bapak di atas sana kan berapa kali ngomong kayak gitu kan. Bener ya, kualitas mereka ya kualitas harusnya ya harapannya kualitas Eropa gitu. Kayak Tom Hai ya kayak kemarin kita sempat bahas Tom Hai ya emang di atas rata-rata pemain lokal lah gitu kan yang tampil di Liga Indonesia gitu. Bahkan levelnya Dwight Gale lah dulu kalau di Premier League Tom Hai. Bahkan dibanding beberapa pemain asing ya Tom Hai cukup inilah unggul lah gitu kan ya. Itu jadi salah satu sisi positifnya gitu. Terus sisi positifnya lainnya juga klub-klub bisa memanfaatkan pemain lokal rasa asing gitu bilang kan. Oke. Statusnya pemain lokal tapi rasanya itu asing karena yang nggak cuma fisiknya asing tapi juga kualitasnya kualitas asing harusnya kan. Ya karena mereka dibina di luar ya gitu, itu kan yang salah satu keunggulannya. Ya sisi negatifnya ya kayak gue bilang tadi sebenarnya ini lebih ke nggak tahu, ini hanya asumsi dari gue pribadi ya ngelihatnya dengan mereka bermain di liga yang secara kompetisinya mungkin nggak lebih baik dibanding di beberapa liga di Eropa. Nah gitu itu udah kan. pasti nggak lebih baik Mas kalau dari Eropa Mas. di Eropa sih berat ya. Iya. Kecuali Luxembourg mungkin. Enggak usah di Eropa lah, di Thailand lah gitu. Nah ya kalau kayak Asia Tenggara iyalah kita peringkat 6. kayak Sen dari Thailand pindah ke Persija ya tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Persijanya ya ataupun Liga Indonesianya, tapi kan Liga Thailand jelas lebih unggul lah. Kualitas klubnya juga unggul kan. Tapi mungkin ada beberapa alasan yang akhirnya membuat Sen cabut gitu kan. Sen kan satu klub sama Asnawi ya. Sandi. Sandi ya. Ya kenapa yang satu masih bertahan, yang satu pindah gitu kan. Berarti ada alasan lain, entah itu udah gak kepake. Kalau gak salah klubnya ini juga bukan sih Teraton. Enggak sih? Buriram. Gak tahu deh. Teraton Gunmatan kalau gak salah. Lupa gue. Cuman Teraton udah main di gelandang bertahan sih. Gak di back kiri lagi. Ya tapi masalah persaingan mungkin Sen gak bisa bersaing mungkin. Apalagi musim depan kan Liga Thailand udah ada regulasi menghilangkan pemain ASEAN. aturan pemain ASEAN-nya dihilangkan gitu, jadi bebas kan sama kayak kita sekarang gitu. Itu juga jadi salah satu inilah ya, jadi secara kualitas liganya ketakutannya lebih mereduksi kualitas individunya juga gitu kan. Apalagi main yang tadinya di lapangan mulus tiba-tiba main di lapangan kasar gitu kan, secara kualitas nggak kelihatan gitu. Terus ya yang sempat gue bilang juga ya ini jadi salah satu cara klub-klub yaitu sih untuk mengakali regulasi atau apalah gitu ya, banyaknya pemain yang udah punya warga negara Indonesia, diaspora, pemain binaan dari luar negeri. Klub-klub Indonesia gitu benar-benar memanfaatkan banget nih. Mana nih pemain yang udah nggak terlalu kepake di luar nih, kita ambil gitu gini. Tapi kayak gitu tricky juga sih, maksudnya ya mungkin ada case yang berhasil kayak Liano sama Tom Hai, tapi dengan case-nya James Ravens dan Rafael Strike yang ya berarti kan pemain lokal rasa asing ini nggak sepenuhnya works ya, tricky maksudnya nggak semua bisa. Nggak semuanya ya. Maksudnya kasusnya nggak terjadi di semua pemain yang balik itu. Balik lagi ke pemainnya pada akhirnya kan. Kalau emang dapetnya jago kayak Eliano sama Tom Hai ya jago, bagus tim menurut. Kalau dapetnya kayak Rafael Strike yang 001 kan ya kan itu ya. Kalau Tom Hai oke lah. Tom Hai secara usia, secara kualitas fisik mungkin udah agak-agak susah bersaing di sana, makanya akhirnya ya udahlah diambil. Oke, nggak masalah gitu. Tapi pemain-pemain yang masih muda gitu. Ketika pemain muda kita aja berpikir keluar, kenapa mereka gitu kan? Mereka harus kesini gitu. Itu dia, maksudnya apalagi di awal musim ini gue ngeliat memang marak banget lah gitu yang nyuruh Rizky Ridho tuh, aduh bisa gitu. Tapi ternyata malah sebetulnya ini balik ke percakapan kita
berbulan-bulan lalu ya kayak sebetulnya berarti kriteria PSSI nyari pemain diaspora di luar nih rate kualitasnya nyari yang seperti apa dan kayak gimana gitu. Iya itu. Yang kira-kira bisa settle di luar atau enggak gitu. Maksudnya kalau ujung-ujungnya lu balik ke sini ya itu kan sebetulnya kalau sekarang kondisinya pada akhirnya semakin memperlihatkan PSSI malas aja gitu buat ngebina pemain muda gitu. Sekarang lu pakai pemain ibaratnya pakai cheat code lu nih. Cheat code lu aja akhirnya merapat ke sini akhirnya. Iya. Ngapain lu jauh-jauh datengin pemain dari Belanda, pakai aja di dalam. Males kan lu ngurus pemain kan gitu. Jadi kan jadi kayak multi lah pokoknya mengakali administratif gitu. Lu ada regulasi U23, oke U23. Lu ada regulasi pemain asing, akhirnya U23 diambil dari Jens Rappen yang pemain lokal tapi rasa asing, akhirnya double gitu ibaratnya. Tapi kan. Jens Rappen juga kayaknya nggak yang jadi pemain buat regulasi juga gak sih sebenarnya Jens Rappen? Jarang juga gitu. Rafael Strijk juga. Ya, jadi cadangan gitu maksudnya Rafael Strijk. Kalau itu nggak tahu terlepas dari umur dia yang ternyata sebetulnya belum matang untuk di level senior gue nggak tahu ya tapi kan. Masa iya? Buat Liga 1. Iya sih Liga 1 cuma. Buat di Super League ngerti juga. Iya. Tapi Galifretos oke aja dari Timor Leste. Banyak kok yang pemain asing yang sekarang tuh U23 ke bawah banyak sekarang di Super League. PSM siapa pemain tengahnya? Rahmat Zodan. Iya, juga oke gitu loh maksudnya. Iya itu jago. Gak yang ramai di udara. Iya itulah kalau Mas Rahmat tadi kalau lu ngeliatnya gimana itu justru pada main kesini. Ya itu dia gue jadi mikirnya buat apa lu akhirnya kita pemain-pemain diaspora yang awalnya kita harapkan untuk bisa menjadi transfer ilmu Eropa ke pemain-pemain home ground kita yang awalnya kita harapkan mereka bisa settle di Eropa dan memperkuat timnas Indonesia di berbagai FIFA Matchday dan turnamen internasional. Kok ujung-ujungnya mereka balik lagi ke sini gitu. Maksudnya ya gue secara ekspektasi gue menyayangkan lah. Tapi ya balik lagi ini karir orang, gue nggak bisa intervensi. Lu harus abroad dong, lu harus tetap di Eropa ya nggak bisa. Masing-masing pemain punya pertimbangannya dia sendiri gitu. Mereka berhak nentuin jalan karir mereka kayak gimana. Entah usia mereka di usia 33 tahun ke atas atau mereka masih muda, itu balik lagi ke mereka. Cuman kalau dari segi kenapa akhirnya banyak exodus berarti ya. Iya, bisa dibilang gitu. Invasi pemain-pemain diaspora. Invasi kayak alien. Kita kedatangan pemain-pemain yang mencari suaka ke sini ya gue rasa balik lagi dari awal kita harapkan mereka bisa settle di luar. Kayak tadi Mas Ron bilang pemain lokal rasa asing, tapi pada akhirnya ketika mereka berbondong-bondong datang ke sini agak disayangkan berbulan-bulan lalu kita tuh mendebatkan hal-hal yang ternyata gak penting dan gak perlu gitu. Pemain-pemain ini ujung-ujungnya kesini-sini juga. Iya. Gitu kan. Itu kan perdebatan yang sempat memecah belah kita juga gitu di media sosial. Iya dari kan, dulu itu. Dengan dibulinya beberapa pemain home ground, dengan diagung-agungkannya pemain-pemain diaspora ini, tapi sekarang yang terjadi justru beberapa nama home ground yang sempat dibully awet di luar mereka sekarang. Yang diaspora justru merapat ke sini, gue sih dari sisi itu menyayangkan. Cuman kalau dari kebutuhan tim masing-masing, apakah Persija dan Persib seberapa butuh Dion Marks, seberapa Persija butuh Sean Patinama, ya itu urusan klubnya lah. Gue lebih concern ke ya kok kita akhirnya mereka ini jadi jadi merapat ke sini gitu. Iya. Atau justru memang mereka ini dipersiapkan untuk ikut AFF nanti bro. Nah itu juga berarti sebetulnya kita sempat ngobrol. Iya. Bursa transfer musim dingin ini itu sebetulnya nggak secara langsung bakal jadi gambaran squad AFF. Iya. Karena kan John Hartman udah bilang kayaknya susah deh gue dapetin Yates, Kevin Dix gitu-gitu. Cuman ya gue akan incorporate pemain-pemain muda dan lokal kita yang ada di sini. Nah itu yang ada di sini. Iya, jadi bursa transfer musim dingin di Indonesia adalah rekrutmen untuk squad timnas. Masa ke situ ya. Nanti kita akan menunggu Hyper Jenner segera. Dan Joy Pelu PSI juga. Iya udah langsung aja sebutin lah siapa aja lah yang belum.
Ibaratnya Kalau begini mah. Joy value Pesi juga kita tunggu. Besok langsung bikin perakhiran squad timnas. Oh ini yang belum gabung nih. Tinggal diplotingin aja kemana lu. Bakal gabung ke sini ini, bakal gabung ke sini. Persija sama Persipura udah. Berarti yang belum Dewa sama Bali kan. Ya udah. Oh, masa dibagi-bagi, masa dijatah sih, masa dijatah gitu kan, kita nggak tahu lah ya. Tapi itu ya pada akhirnya kita nggak bisa mengintervensi lah, maksudnya kan ego kita sebagai supporter yang berharap lu di luar aja. Iya makanya balik lagi. Iya balik lagi itu ego kita aja, kita ngelihat wow gitu JSS kita punya pemain yang pemain timnas yang main di Serie A, Emil Laudero gitu, tapi balik lagi kebahagiaan kenyamanan ada di mereka gitu kan. Dan itu pun karir mereka. Itu kerjaan mereka. Berarti lu gak usah kemana-mana di Panditaya sampai 35 tahun ya terserah lu mau stay di Pandit atau mau cari tempat lain kan kita gak bisa intervensi. Iya. Itu maksud gua ya artinya perdebatan yang tidak perlu diperdebatkan, biarkan saja gitu. Walaupun ya syukur-syukur mereka walaupun bisa main di Super League mengangkat marwah liga, mengangkat permainan yang lebih menarik gitu. Dan mereka juga bisa menjaga performa mereka tetap ada di levelnya mereka saat ini gitu. Semoga dengan mindset Eropa yang mereka punya dari kecil, bentukan tempaan yang mereka tahu sepak bola itu seperti apa, harus kayak gimana. Harusnya mereka yang menularkan itu, bukan mereka yang justru tertular. Walaupun memang Tom Hai ini marah-marah mulu nih udah ketularan. Tom Hai gue ngeliat marah-marah mulu nih Mas Tom Hai nih. Aduh, gue udah ketularan nih. Soalnya kan maksudnya bukannya Tom Hai dong ya, pemain-pemain asing yang masuk main di Super League juga kan kayak gitu, kayak Alano. Ya banyak lah maksudnya pemain asing yang akhirnya memang ternyata pas kesini marah-marah juga gitu tipenya, bukan yang menularkan ya kebaikan lah gitu. Tapi kayak itu ada hubungannya sama omongan Hector Suto udah. Yang mana tuh? Soal wasit. Oh iya. Wasit Asia lebih cenderung lebih membiarkan dibanding Eropa. Iya sih, iya ya. Mungkin karena perbedaan itu jadi kayak anjir masuk gue. Ya itulah. Faktor cuaca juga lah, ketika belum musim hujan kemarin kan panas gitu kan. Jadi gampang kepalanya ngebul gitu. Belum aja kayak Hanno Behrens sebelum main di Bekasi jam 3. belum ada tuh yang main di Bekasi jam 3. Biasa di Rostock dingin. Aneh juga tuh waktu itu ya Persija maksudnya main Eropa lagi main di Bekasi tuh, jam 3 main. Gimana gak main Orang lo biasanya kita main keluar pulau, ke Papua, ke Maluku. Ini keluar planet kan. Berat juga berat ke planet Bekasi emang berat gitu-gitu. Itu ya itulah ya maksudnya butuh adaptasi juga kadang gitu, walaupun ini kenapa ya Rafael Schreck, Jens Raven gitu. Iya. Eliano sama Hai aja doing okay kayaknya. Berarti emang ya baiknya tergantung. Iya. Jordi Amat juga bagus-bagus aja gitu. Umur mentality. Iya kalau itu iya. Dion Max nih, makanya kita tunggu lah semoga aja. Nah itu. Justru kalau gue lihat ini kan Persib kayaknya Bojan Hodak tuh ya agak tipe yang pemilih banget ya buat ngakalin regulasi juga. Ujung-ujungnya yang main Kakang karena pemain U23 lain tuh nggak ada yang bisa sebagus Kakang gitu kalau gue ngelihat gitu di Persib. Nah mungkin Dion Max ini bisa jadi backup ya Kakang atau nanti penggantinya Kakang ketika Kakang udah masuk 24 tahun gitu. Itu dia. Walaupun sebenarnya banyak kok pemain Persib yang lagi dipinjemin kayak Azikri itu bagus-bagus, tapi gue nggak yakin. Siapa yang Persijap? Itu Azikri. Maksudnya gue nggak yakin. Perdi di Semen Padang ya. Tapi gue nggak yakin bisa masuk skuadnya Bojan Hodak, apalagi pemain tengah gitu, berat juga. Berat pemain tengah tuh di Super League, kecuali kayak Tony Firmansyah gitu bagus. Tapi oke lah itulah. Yang jadi pertanyaan gue, apa tuh? Kenapa di musim bukan musim gue bawanya musim dingin mulu tapi nggak ada musim dingin ya di sini ya. Iya. Ya pokoknya musim hujan. Transfer tengah musim ini kalau kita ngeliat fenomenanya tuh seenggaknya ada berapa ya? 4 atau 5 pemain dari Liga India gitu. Ya, oknum agen mana nih yang main? Oknum mana nih? Iya kan. Iya tapi Aladin. Persija juga. Karena kalau nggak salah Liga Indianya emang lagi polemik kan. Jadi beberapa emang banyak ada 5 atau 6 pemain gitu. 5 kalau nggak salah. Di Dewa 1, di Persik ada 2 termasuk si Toral ya kan. Iya ada apa tuh ya, siapa yang ini ya pinter-pinternya berarti agennya nih. Tapi ya semoga tadi kan kayak Persis juga kan mulai aktif ya bursa transfer. Kan udah dikunjungi sama
Ya itu mungkin maksudnya ya semoga gue kalau ngeliat Persis ini kadang kasihan gitu, maksudnya selalu ketipu brosur kalau kata supporternya gitu. Apalagi ya Persebaya juga sama kalau striker gitu, tapi ya semoga banyak lah yang ketipu gitu, maksudnya Super League ini apalagi di tengah musim nih kadang kan pembeliannya memang kepepet gitu. Ya kan cuman waktu transfer sebulan atau berapa lu harus memenuhi evaluasi yang kemarin, posisi-posisi yang harus dievaluasi terus langsung menambal dari hasil evaluasi tersebut. Jadi kan kayak ini tuh jangka waktu yang pendek tapi tim-tim tuh harus berusaha dapat pemain yang bagus gitu untuk mendongkrak posisi mereka, apalagi Persis, Semen Padang, Persijap gitu pada di bawah nih. Tapi Persis pelan-pelan nanti pasti gue rasa dengan manuver mereka di bursa transfer sekarang akan membaik lah, karena kan sudah dititipkan. Oh iya. Saya titipkan. Lolos. Berarti aman ya lolos ya. Itu dia pembahasan kami seputar transfer tengah musim tim-tim BRI Super League yang luar biasa aktif. Dan masih ada banyak kejutan kayaknya karena belum ada Ivar dan Perupes ini belum keluar nih, belum keluar nih. Oke. Jens Lingard juga belum datang. Oh iya, Jens Lingard. Jesse Lingard. Ya. Jadi Korea baru kelar ya? Iya. Iya, coba kalau menurut kalian tim mana yang paling aktif dan siapa lagi pemain diaspora yang harus balik ke Indonesia? Komen di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.